Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada sesi kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil assignment saya pada pelajaran disruptif inovatif. Saya share screen dulu ya. Eh, Assignment saya memilih cellular phone versus fixed line telephony, dan saya memilih subjudul The New Era Has Begun. Muhammad Ihsan Erlangga dengan NIM 24400404646, jurusan Business Creation Bina Nusantara Malang, kampus Malang. Oke, di sini introduksinya. Teknologi dalam perkembangan zaman dari waktu ke waktu akan terus mengalami pembaruannya dan peningkatan, di mana yang lebih efisien tentu akan digunakan oleh banyak manusia. Contohnya dalam dunia komunikasi ini, yakni telepon kabel yang digantikan oleh HP seluler. Alasannya satu, yaitu simple. HP seluler mudah dibawa kemana-mana ya. Kalau telepon kabel kan harus ada kabelnya gitu. Dulu kalau di Indonesia ini, era saya pernah sih mengalami kayak ada konter-konternya gitu, atau enggak dipakai di rumahan atau kantor maupun perusahaan gitu ya. Oke, langsung saja memasuki disruptor. Saya menulis dua disruptor di sini ya. Udah ada dua era soalnya yang saya alamin, yaitu eranya Nokia dan kemudian dilanjutkan oleh eranya smartphone seperti Apple iPhone yang berbasis iOS dan Android. Nokia dan Apple sama-sama memiliki inovasi yang sangat radikal pada eranya masing-masing. Nah, ini salah satu contoh produknya Nokia, dan Nokia 1100, yaitu handphone seluler dengan penjualan terbanyak nomor satu di dunia sebanyak 250 juta unit ya. Ini bahkan rekornya hingga saat ini belum terpecahkan oleh oleh siapapun, oleh brand manapun, belum terpecahkan. Nokia ini jenis perusahaannya itu multi konglomerat ya. Dulu Nokia ini sebelum Nokia itu didirikan pada tahun 1850 ya, udah hampir 2 abad usia perusahaannya. Gak 2 abad, kurang jauh, maksudnya 2 abad kurang 28 tahun mungkin. Jadi sebelum Nokia masuk ke dunia HP seluler, Nokia itu dulu pernah jualan kabel, sepatu boot, jualan kertas, dan akhirnya pada tahun 1987 ini Nokia meluncurkan HP seluler pertamanya. Nah, ini dia profil bisnis. Nokia adalah sebuah perusahaan telekomunikasi, teknologi informasi, dan elektronik konsumen multinasional asal Finland yang didirikan pada 1865. Kantornya terletak di Espoo, Finlandia, memperkerjakan sekitar 103.000 orang di lebih dari 100 negara dan berbisnis di lebih dari 130 negara, serta mencatatkan pendapatan tahunan sekitar 23 miliar euro, atau sekitar ya bisa dibilang 300 sampai 400 triliun rupiah setiap tahunnya itu pendapatan Nokia. Oke, ini ada tokoh pimpinannya CEO Nokia pada era HP seluler tersebut, yaitu Jorma Ollila, CEO Nokia pada tahun 92 hingga 2006. Oke, untuk Apple sendiri, produknya iPhone generasi pertama yang berbasis iOS, yaitu smartphone. Tentu, keunggulan inovasinya terletak smartphone layar sentuh memiliki fitur internet, di mana itu inovasi sekali ya. Internet pada masa-masa itu masih jarang ada di smartphone, bahkan harus diakses melalui komputer. Jadi, masuknya iPhone ini benar-benar mengguncang dunia HP seluler sendiri. Selain internet, ada fitur
membantu manusia seperti GPS, kamera yang bagus, pemutar musik, dan update software hingga 5 tahun, berbeda dengan kompetitornya yaitu Android yang hanya sekitar 2 tahun ya update softwarenya. Jadi iOS-nya tetap top lah. Makanya Apple ini dalam dunia teknologi itu market capnya nomor satu di dunia saat ini. Tokoh dan pimpinannya Steve Jobs, founder dan CEO Apple sendiri. Inovator jenius yang menjadi panutan banyak orang karena visionernya dan pantang menyerah jiwanya kuat banget ya Steve Jobs. Karena belajar dari setiap kegagalan dan kesalahan yang ia alami sebelum-sebelumnya. Seperti kalau nggak salah itu Mac yang desainnya simple tapi dijualnya karena terlalu mahal aja jadi nggak ada yang beli, hanya sedikit yang beli dan membuat Apple sempat pailit pada saat itu dan membuat Steve Jobs dipecat. Oke, untuk disruptinya sendiri saya memilih salah satu, bukan salah satu, emang perusahaan telekomunikasi terbesar nomor satu di dunia dari sisi market cap yang terdampak, yaitu salah satu lini produk mereka telepon kabel. Namun berbeda ya dari Nokia yang sombong dan tidak mau berinovasi. Verizon tetap bertahan hingga saat ini karena Verizon mempunyai lini produk utama sinyal komunikasi terbesar di Amerika Serikat. Market cap-nya menyentuh 151,94 miliar dolar atau sekitar 2.200 hingga 2.300 triliun rupiah itu. Gila. Inovasinya sendiri cakupan negara yang luas, fitur privasi pada telepon kabelnya di mana memiliki fitur anti spam dan block call. Itu fitur sangat-sangat penting sekali ya jika telepon kita tidak ingin telepon rumah atau kantor tidak ingin di spam oleh orang. Nah, Verizon udah memiliki fitur tersebut di telepon kabelnya. Keunggulan inovasinya Verizon ini murah jika berlangganan paket yang bisa telepon di seluruh dunia hingga sebanyak 100 negara. Dan untuk antar domestik, antar Amerika sendiri hingga unlimited telepon. Jadi untuk sisi pengguna rumah, bisnis, perusahaan tidak perlu, jadi budgetnya udah pasti ya, tidak bisa menghemat biaya perusahaan juga, biaya pengeluaran untuk telepon. Karena perusahaan kan memiliki customer yang banyak ya, jadi sangat-sangat diperlukan fiturnya Verizon ini. Tokoh pimpinannya sendiri yaitu Raymond W. Smith, CEO Verizon pada saat itu. Oke, di sini comparisonnya dari Nokia dan Verizon. Nah, deskripsi inovasinya untuk Nokia, perangkat telepon seluler mereka memiliki fitur seperti telepon dan SMS yang dibawa kemana-mana tanpa menggunakan kabel. Untuk Verizon sendiri, cakupan negara yang luas hingga 100 negara lebih, fitur privasi pada telepon kabel mereka. Periodenya Nokia ini 2003 hingga 2009. Karena iPhone kan masuk pada 2007 tuh. Jadi pada saat itu Nokia sombong sih Kak, berinovasi. Mereka kayaknya sangat sombong karena produk mereka laku keras gitu. Mentang-mentang udah nomor satu tidak mau berinovasi. Kenyataannya sekarang mereka kewalahan. Di sempat bergabung dengan Microsoft tapi tetap saja sudah sangat terlambat sekali berinovasinya ya. Itu salah satu pelajaran yang saya ambil dari assignment kali ini bahwa kesombongan itu awal dari kegagalan. Nah, enabling teknologi telepon seluler dengan fitur yang diperlukan manusia seperti telepon dan SMS serta mudah dibawa kemana-mana itu pasti. Untuk Verizon sendiri, telepon kabel untuk rumah atau kantor perusahaan digunakan sebagai identitas rumah atau perusahaan dan memiliki paket hingga telepon tak terbatas waktu sehingga lebih menghemat biaya pengeluaran jika teleponnya digunakan secara terus-menerus. Inovatif bisnis modelnya.
Karena tagline Nokia bertuliskan Connecting People, jadi Nokia membuat produk untuk menghubungkan antar manusia. Dan untuk Verizon untuk identitas kantor dan perusahaan tentunya ya. Coherent Value Network-nya Nokia menghubungkan antar manusia penggunanya lebih efisien. Syaratnya hanya terhubung dengan sinyal yang tersedia pada negara masing-masing yang dihubungkan menggunakan kartu SIM. Dan Verizon sendiri sebagai salah satu pemilik jaringan terbesar di Amerika Serikat, bahkan hingga saat ini terus-menerus berinovasi untuk melayani para customer-nya. Verizon jaringan 5G-nya di Amerika Serikat udah sangat kencang sekali dan hampir merata di Amerika Serikat. Jadi beda dengan Nokia ini, Verizon telepon kabelnya mungkin terdampak, tapi mereka siap menghadapi zaman-zaman sekarang, menghadapi era perkembangan zaman. Jadi mereka membuat kartu SIM yang juga bisa digunakan untuk telepon seluler. Ya, seperti HP Nokia ini termasuk dulu pemasok kartu SIM-nya ya, salah satunya Verizon untuk telepon dan SMS. Internet mungkin masih jarang. Nah, lesson learning. Pelajaran yang diambil pada kali ini yaitu perusahaan atau bisnis harus tetap berinovasi dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar bisa tetap bertahan atau sustain dan tetap menghasilkan uang tentunya dan belajar dari kesombongan Nokia bahwa kesombongan merupakan awal dari kehancuran. Kesimpulan dari seluruh esai ini adalah setiap teknologi pasti ada eranya tersendiri ya. Dari yang mulai telepon kabel, telepon seluler Nokia biasa dan sekarang ini sudah eranya smartphone, di mana smartphone ini sudah menjadi esensial bagi manusia sehari-hari ya. Bahkan koran pun terdampak. Sekarang baca berita bisa di melalui handphone dan TV juga terdampak ya. YouTube sekarang menonton video bisa melalui smartphone. Sosial media bahkan untuk melihat iklan ya. Jadi ngiklan-ngiklan bisa di sosial media sekarang di mana lebih banyak dilihat orang. Baliho-baliho itu juga terdampak brosur. Sekarang beriklan yang efisien menggunakan sosial media pada era 4.0. Eh, Mestinya setiap periode tertentu teknologi tersebut akan tergantikan oleh inovasi yang mampu menciptakan perubahan besar. Contohnya yang ada, yang saya sudah sampaikan pada sesi kali ini. Oke, itu saja presentasi dari saya, Muhammad Rizwan Erlangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.